Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada seri ke-14 dan akan coba menghantarkan susunan surat yang ke-13 dalam Quran yang kita sebut dengan atau yang kita kenal dengan sebutan surat Ar-Ra'd. Secara harfiah Ar-Ra'd itu artinya adalah kilat atau petir, gemuruh dan yang lainnya. Salah satu fenomena alam yang sering kita saksikan bersama-sama dan hendaknya orang yang beriman mengambil pelajaran dari fenomena alam ini untuk lebih menumbuh kembangkan keimanan dan keyakinan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annal yahud sa'alat an-nabi sallallahu alaihi wasallam anir ra'd. Ada sekelompok Yahudi bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna ar-ra'd. Faqala, maka Rasul pun mengatakan, malakun minal malaikah muwakkalun bisahab ma'ahu makharik ay alat min nar yasuku biha as-sahab haitsu sya'allah. Rasul menjawab kepada Yahudi yang bertanya tentang ra'd bahwa Ra'd itu nama dari salah satu malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang ditugaskan untuk mengatur awan mega yang kita sering lihat di langit yang demikian luar biasa yang Allah ciptakan di atas tanpa memiliki tihang sedikit pun. Lalu si Yahudi tersebut bertanya kembali kepada Nabi, apa bunyi suara yang kita dengar ketika awan itu keluar menjelang turunnya hujan? Nabi menjawab, zajruh as-sahab wa sautus sahab wa tasbihuh wa dilalatu ala wahdaniyatillah. Yang kita dengar dari suara gemuruh yang keluar dari awan itu adalah gemuruhnya mega atau tasbihnya mega, tasbihnya awan, tasbihnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas wawasan yang berkaitan dengan makna daripada surat Ar-Ra'd. Surat Ra'd tergolong kepada kelompok surat Makkiyah, yakni diturunkan ketika Rasul masih di Mekah, tapi pendapat lain mengatakan bahwa ini termasuk surah Madaniyah. Ala kulli hal, Syekh Nawawi menyampaikan dalam kitab Marahlul Bait Tafsir Munir bahwa Ar-Ra'd di dalamnya sebagian ada surat Makkiyah, sebagian lagi ada surat Madaniyah, dan ini pendapat yang paling makul atau yang rasional yang dapat kita pahami bersama-sama. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terkandung dalam surat Ar-Ra'd ini sedikit. Satu pendapat mengatakan 43 ayat, pendapat lain 45. Adapun untuk jumlah kalimat 855 kalimat dan hurufnya 3506 huruf. Silahkan dibuktikan, dihitung sendiri kalau misalkan masih kita ingin membuktikan tentang bagaimana perhatian ulama terhadap kitab suci Al-Quran. Dalam seri sebelumnya Al-Fakir sudah menyampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkan olehmu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan keyakinan ma'rifatullah, mengenal Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan kita pernah berpikir mentafakuri tentang zat Allah. Karena zat Allah bukan untuk ditafakuri tetapi diimani, diyakini kemahabesarannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Ra'd ini mencantumkan tentang kamala qudratihi wa ajiba khalqih. Allah akan menyampaikan kepada kita tentang kesempurnaan kekuasaannya
dan juga keajaiban makhluk-makhluk ciptaannya. Nanti kalau kita tadaburi dari ayat awal sampai akhir surat Ar-Ra'd, kita akan menyimak bagaimana dahsyatnya langit bumi, matahari, bulan, pergantian siang dan malam, adanya tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman, termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam cakrawala ini. Dengan kita mentadaburi, maka otomatis akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah tasmiyah, kenapa ini surah dinamai surat Ar-Ra'd? Karena memang litilka dhahirah kauniyah al-ajibah. Dalam surat Ar-Ra'd ini Allah akan mempersembahkan kepada kita tentang bukti keajaiban makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari keajaiban makhluk tersebut akan menghantarkan kita terhadap keyakinan kudratillah wa sultanih. Salah satu contoh adalah dalam surah ini Allah menyampaikan kepada kita tentang falma ja'alahullahu sababan lil hayat. Air yang menurut peribahasa dikatakan sebagai sumber kehidupan, memang dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd Allah nyatakan air itu merupakan penyebab kehidupan. Wa anzalahu biqudrati minas sahab. Allah menurunkan air dari langit ke muka bumi. Ini diawali dari gumpalan sahab mega, awan. Wassahab, sementara dalam awan Allah mengumpulkan di dalamnya, sebagian ada yang menyebabkan rahmat Allah, tapi juga sebagian juga ada yang menjadi bintik-bintik azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam awan kita nanti akan melihat turunnya hujan. Dari turunnya hujan dari awan tersebut, maka nanti akan muncul suara gemuruh. Sebagian berupa kilat, sebagian lagi berupa halilintar yang amat sangat dahsyat kita dengar. Nah, dua hal ini bagi orang yang mentadaburi padahal sesuatu yang ghair ma'qul, tidak rasional, tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Kenapa? Kalau dari air merupakan sumber kehidupan, sementara dari so'aik, suara kilat, halilintar, gemuruh, itu bisa menyebabkan al-ifna. Jam'un naqidain minal ajaib. Berkumpulnya dua hal yang bertolak belakang, ini juga merupakan bukti betapa keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang syair mengatakan, jam'un naqidain min asrari kudrati hadza sahab bihi ma'un bihi nar. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan, naqid, ini bukti daripada rahasia kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah Allah menciptakan sesuatu ternyata menjadi bahan tadabbur, bahan tafakur bagi kita sekalian. Tetapi sayangnya tidak semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mendapat hidayah untuk mengimani fenomena kejadian Allah yang sengaja diperlihatkan kepada kita sekalian. Semoga kita digolongkan hamba-hamba yang mampu memetik hikmah dan pelajaran dari kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan kepada kita. Berikutnya saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah ini pun Allah akan menyampaikan kepada kita bahwa Ar-Ra'd itu merupakan gemuruh suara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang ditugaskan untuk mengatur awan, mengatur mega, mengatur kilat, dan mengatur halilintar. Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menghantarkan kilat, termasuk juga menurunkan hujan. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi
wa yursilu sawa'iq fayusibu biha may yasha wa hum yudadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Turunnya ayat ini berkaitan dengan sebuah kisah. Ada salah satu sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan dakwah kepada seorang raja zalim, angkara murka, penuh kesombongan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sahabat yang diutus tersebut pun menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, untuk apa saya harus mendatangi si raja tersebut? Karena rakyatnya, masyarakatnya pun sendiri mengakui raja itu penuh dengan kesombongan. Apalagi aku harus mendatanginya, menyampaikan pesan dakwah Islam kepada orang tersebut. Aku yakin bahwa sang raja tidak akan menerima ajakanku ya Rasulullah." Tapi Rasul tetap memerintah sahabat itu, temuilah urusan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ana illal balal. Tapi tugas kita hanyalah menyampaikan. Berangkatlah si sahabat yang diutus menemui sang raja zalim penuh kesombongan. "Wahai Tuan Raja, kami diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan Islam kepadamu, mengenalkan engkau dan kepada rakyatmu tentang menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar seruan dakwah sahabat utusan Nabi, si raja tersebut malah menjawab, "Tolong sampaikan kepadaku, Tuhan yang diserukan oleh Muhammad itu apakah terbuat dari emas, perak, perunggu, besi atau yang lain?" Begitu terjadi diskusi perdebatan karena raja tersebut tetap tidak mau ajakan sahabat utusan Nabi. Tiba-tiba dalam suasana siang hari bolong, cuaca sedang panas, muncul suara kilat yang disertai dengan gemuruh halilintar. Tiba-tiba si raja tersebut seketika itu pula mati, dihantam oleh halilintar. Maka berkaitan dengan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Walladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq fayusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal." Selanjutnya saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bagian lain di surat ini juga berisi terhadap bantahan Allah terhadap sekelompok orang-orang Yahudi yang memiliki nada sumbang, menyinyir kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tetap tidak mengakui sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini salah satu penyebabnya karena kesinisan mereka melihat Nabi memiliki istri lebih dari satu. "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah" di ayat ke-38 nanti kita temukan. "Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala." Orang kafir mengatakan bahwa engkau bukan utusan Tuhan, engkau tidak seperti nabi-nabi yang lain. Karena andaikan engkau benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tentulah engkau akan menyibukkan diri berdakwah, menyampaikan seruan Tuhan, dan tidak akan memiliki perilaku nikah wanita. Ini juga sempat muncul di kalangan sebagian orang yang benci terhadap Islam dengan mengeluarkan nada nyinyir, mengatakan bahwa Rasulnya orang Islam tukang kawin dan yang lain sebagainya. Padahal Rasulullah menikah ini mengandung hikmah ilahiyah. Betul Rasul memiliki istri lebih dari satu. "Antis ini suatin wafatul Mustafa huyyirna fahtarnan Nabi al-Muqtafa." Yang ditinggalkan wafat oleh Nabi saja jumlah istri Rasul itu berjumlah 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah dalam Nadam Aqidatul Awam yang mesti kita sampaikan dan kita ajarkan kepada putra-putri kita agar supaya memiliki
dasar akidah yang kuat terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu tauhid uluhiyah, rubub nabawiyah, termasuk mughayyabah. Ternyata melalui surah ini Allah menyampaikan bantahan bahwa jikalau Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki istri, melakukan pernikahan, memiliki anak keturunan, ini merupakan salah satu sunnatullah yang memang hal ini pun sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Terbantahlah nada-nada sumbang, nada-nada nyinyir dari sekelompok orang-orang yang membenci syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal lain yang Allah sampaikan kepada kita dalam surah ini bahwa lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Bagi setiap kita ternyata Allah sudah menugaskan malaikat yang khusus untuk mencatat amal perbuatan kita. Amal yang kita lakukan dari pagi hingga sore nanti, pada waktu asar menjelang maghrib ada malaikat yang menyetorkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun amalan yang kita lakukan dari maghrib sampai dengan pagi, ketika waktu subuh menjelang terbit matahari, itu ada malaikat yang memiliki jadwal tertentu untuk juga mencatat amal perbuatan kita. Yahfadzuna min amrillah. Mereka menjaga, memelihara daripada amal perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sip malaikat setiap hari yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan, kemudian disetorkan oleh Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan menyimak pengantar surat Ar-Ra'd yang singkat ini, kita semakin waspada dan kita semakin memperhatikan amal perbuatan yang kita lakukan, apakah itu perbuatan siang hari maupun perbuatan malam hari. Semuanya ada dalam catatan Allah dan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja pengantar singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah memperkenankan untuk kita bisa melanjut lagi pada seri berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.